pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri kita. Lagu pembuka kita pada pagi hari ini diambil dari Gita Mulia nomor 3, O Tuhanku. Tuhanku, sungguh ku terpesona melihat ciptaanmu di dunia. Ku saksikan bintangmu di angkasa, tanda keagunganmu di dunia. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaranmu, Sang Juru Selamat penebus. Bila ku ingat kasih dan cintamu, hingga mengutus Yesus putramu. Dia rela disalib bagi kami untuk menghapuskan dosa kami. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaranmu, Sang Juru Selamat penebus. Dia datang dalam kegembiraan, aku senang diantar ke surga. Dengan berlutut serta sembah sujud, ku nyatakan kemuliaannya. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaranmu, Sang Juru Selamat penebus. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Bapa, di mana atas berkat-Mu kami masih ada pada hari ini dalam keadaan yang sehat Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini.
Kiranya Bapa, Engkau berkenan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Dan Bapa, ibadah kami menjadi sesuatu hal yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan dan renungan. Bacaan kita diambil dari Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda. Renungan kita pada pagi hari ini, dalam sebuah wawancara tes masuk sebuah fakultas di sebuah universitas negeri di Jakarta, seorang calon mahasiswa ditanya, kamu keturunan atau bukan? Kamu agamanya apa? Si calon mahasiswa mengiringkan pengalamannya bahwa ia secara sadar dan dengan sengaja mengingkari data tentang dirinya. Ia tidak mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Cina, dan ia tidak mengakui bahwa ia adalah Katolik. Alasannya sederhana, pertanyaan dan wawancara itu tidak relevan karena seharusnya terkait dengan kompetensi dan profesionalisme. Maka buat dia kebohongan yang ia buat tidak ada kaitannya sama sekali dengan iman dan dia sebenarnya. Kita kadangkala dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengalami perlakuan tidak adil karena keyakinan dan iman yang kita miliki. Dalam arti tertentu, memang terjadi banyak kasus di mana keyakinan agama justru digunakan untuk mendiskriminasi sesama. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bahwa ternyata menjadi pengikut Yesus menjadi konsekuensi yang tidak mudah dalam hidup bermasyarakat. Kadangkala hal yang sama bisa terjadi. Sebaliknya, di mana kristianisasi menjadi agama mayoritas, bisa jadi kita pun menjadi mendiskriminasi dan memojokkan yang minoritas. Yesus memberi kita suatu kekuatan bahwa kita seharusnya tidak boleh takut terhadap segala sesuatu. Allah sendiri yang memberikan kekuatan. Idealnya adalah entah sebagai mayoritas atau minoritas, kita tetap harus menghadapkan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk tabah menghadapi aneka konsekuensi dari menjadi pengikut-Mu. Berilah kami rahmat untuk selalu menghadirkan damai kepada semua orang. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk menanggapi Injil dan renungan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang, mengadili orang yang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja dan negara, ya Tuhan, berkatilah para pemimpin gereja dan negara kami, agar dapat setia memimpin kami dalam pelayanan gereja maupun pelayanan di negara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua, ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dan berilah mereka kesehatan agar mereka dapat mendidik kami anak-anaknya hingga kami menjadi orang yang sukses dan berguna. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi guru, ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami dan berilah mereka kesabaran agar mereka dapat mengajari kami dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang sakit, ya Tuhan, berkatilah setiap orang yang sedang sakit, berilah mereka kesembuhan serta urapilah setiap obat yang mereka minum, agar mereka dapat sembuh dan melakukan aktivitasnya seperti kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi yang berkumpul di sini, ya Tuhan, berkatilah kami yang berkumpul di sini, agar kami senantiasa dapat memuliakan nama-Mu, dan bantulah kami agar hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan Saudara yang terkasih, demikianlah ibadat kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bisa melaksanakan pesan Injil kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu kami telah selesai melakukan ibadat kami pada pagi hari ini Bapa. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, hanya inilah doa dan permohonan kami. Kami datang kepadamu melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup kita diambil dari Gita Mulia nomor 135. Aku dengar bisikan suara-Mu.